Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ustadz Menjawab, sebuah program baru dari channel YouTube Rum TV. Sesuai dengan namanya, Ustadz Menjawab ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen berkenaan dengan ilmu agama Islam. Bagi kalian yang ingin bertanya, boleh langsung komen di bawah atau WhatsApp di nomor 0896 2774 9321. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Bib. Langsung saja ya. Langsung saja. Bismillah. Bismillah. Dari WhatsApp. Ada tidak istilah orang bawa sial dan orang bawa rezeki gitu. Jadi maksudnya tuh kalau dengan yang ini selalu sial. Tapi kalau dengan orang yang ini nih selalu bawa rezeki. Nah, kalau di Islam tuh ada nggak gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita berbicara tentang hakikatnya, apakah ada orang yang bawa sial atau sebaliknya orang yang bawa keberuntungan, itu hakikatnya secara Islam tidak ada sebenarnya. Karena berlandaskan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ketika kita di dalam perut ibunda kita, pada saat kita masih janin, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Allah sudah catatkan rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah nih orang termasuk orang yang beruntung dengan masuk surga, atau sebaliknya orang yang rugi, orang yang sial dengan masuk neraka. Itu sudah dicatatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah bawa sial, bawa keberuntungan itu tidak ada. Tapi kalau sudah ada janji Allah Subhanahu wa taala atau janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi dari semua problematika kehidupannya. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya dikatakan juga al-bala ya'um. Bala itu kadang-kadang umum. Kalau seorang maksiat, Allah turunkan bala kepada ahli maksiat, itu bisa-bisa tetangga sekitar ahli maksiat ini yang orang taat, orang biasa-biasa aja, itu kena percikannya juga dari kemaksiatan tersebut. Jadi hakikatnya ya, kalau kita berbicara masalah hakikat, itu tidak ada. Sudah dari awal penciptaan, pada saat kita di dalam kandungan ibunda kita, sudah Allah catatkan semua. Ini orang bakal beruntung masuk surga atau bakal rugi, bakal sial masuk neraka. Untung, rugi, itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini pertanyaan kedua nih, Bib. Bagaimana cara agar kita bisa tahajud tiap malam tapi tanpa ada rasa malas, kadang susah untuk bangun. Dan juga setelah sholat tahajud tuh kadang ketiduran sampai sholat subuhnya lewat, Bib. Nah, itu ada solusi atau amalannya gitu. Jadi emang dalam ibadah tahajud, ibadah yang sunnah ya hukumnya untuk kita, itu emang solusi dan jalan keluarnya untuk bangun tahajud itu harus dibiasakan. Segala sesuatu yang sulit, kalau sudah menjadi kebiasaan akan mudah ya, dibiasakan. Tapi kita butuh emang betul-betul melawan nafsu kita. Ini tahajud nih, di sepertiga malam kita bangun saat orang-orang terlelap tidur. Tapi ada berbagai macam cara. Di antaranya adalah ulama mengajarkan kalau pengen tahajud bangun malam agar mudah, itu yang pertama tidur gailullah istilahnya. Tidur sebelum zuhur, kurang lebih 1 jam sebelum zuhur,
dengan niat pas dia tidur itu dia niatkan agar mudah bangun malam untuk tahajud. Itu salah satunya. Dan juga bagi yang susah bangun mungkin pasang alarm kalau zaman sekarang. Iya. Gunakan HP-nya untuk pasang alarm 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Pada saat itu dia bangun. Nah, tapi jangan sampai kita salah kaprah ya. Jangan sampai kita bangun tahajud dan sebelum subuh kita tidur lagi sehingga kita meninggalkan sholat subuh. Nah, ini yang repot. Yang wajib Saudara Bimo, iya. Malah yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita kerjakan. Itu kebalik. Jadi kalau betul-betul nih orang yakin, Beb, kalau anak nih tahajud, Beb, pasti sholat subuh anak tinggal. Nah, ini untuk inti pribadi, itu lebih baik inti nggak usah sholat tahajud. Iya. Kalau model orang kayak gitu. Kalau udah dia tahajud, dia ninggalin sholat subuh. Udah, untuk inti khusus nggak usah sholat tahajud. Sholat witir aja, habis isya langsung sholat witir boleh. Ya udah, nanti bangun sholat subuh. Tapi bagi orang-orang yang bisa dikasih kekuatan oleh Allah, ya lebih baik ya untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Naam. Jadi kalau nggak bisa untuk sholat tahajud atau khawatir sholat subuhnya ketinggalan, lebih baik nggak usah dikerjain Ustaz. Iya, kalau dia betul-betul yakin, udah biasa nih dicoba berapa kali bangun tahajud, tidur lagi, subuh tinggal mulu. Udah lebih baik ini tinggalin aja. Ganti sholat witir setelah isya aja lebih baik. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya random, tidak ada tema atau semacamnya. Jadi buat kalian yang ingin bertanya boleh langsung. Jadi ini pertanyaan yang ketiga nih. Ini tentang haid. Ustadz, saya mau tanya gimana apa hukumnya wanita yang sedang haid itu murojaah dan sekaligus ziyadah hafalannya? baik. Memang benar bagi wanita yang haid pada dasarnya itu haram untuk membaca Al-Quran. Ada 10 hal yang diharamkan bagi seorang yang haid. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Terus gimana, Beb? Kalau dia pengen murojaah hafalannya, pengen nambah hafalannya. Kebetulan dia ini calon hafidhoh atau sudah menjadi hafidhoh. Bagaimana tuh, Beb, solusinya? Kalau masalah haram ya tetap haram ya. Dia murojaah hafalannya dengan dia suarakan ya, dengan dia lafazkan. Terus gimana ya? Dalam hati aja. Kalau mau murojaah ya dalam hati. Tanpa dilafazkan itu boleh. Maka itu solusinya buat para hafidhoh. Kalau dia lagi datang bulan ya di dalam hati murojaahnya atau nambah hafalannya di dalam hati. Naam. Ini pertanyaan selanjutnya. Ketika seorang perempuan itu sebelum menikah yang bertanggung jawab menafkahinya itu ayahnya. Tapi ketika perempuan itu sudah menikah, maka tanggung jawabnya sepenuhnya kepada suaminya. Tapi kalau misalnya suaminya itu meninggal atau bercerai mungkin, Bib, yang bertanggung jawab atas perempuan itu siapa, Bib? Atau kembali ke orang tua kandungnya, atau almarhum suaminya, atau malah dia sendiri yang membiayai dirinya sendiri, atau yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri? Oke, ini tergantung ya. Tergantung nih perempuan. Seandainya nih perempuan bisa bekerja, dapat pekerjaan, maka ya dia menafkahi dirinya sendiri ya. Kalau dia bisa bekerja, mampu untuk bekerja dan ada pekerjaan. Tapi kalau katakanlah ini perempuan nggak mampu untuk bekerja, tentunya pekerjaan yang halalan thayyiban mubarakan fi, maka apabila orang tuanya mampu, termasuk orang yang kaya, maka kembali yang akan menafkahinya adalah orang tuanya. Bukan mertuanya. Orang tuanya. Kembali orang tuanya yang akan menafkahinya. Tapi kalau perempuan itu mampu cari kerja, ya dia nafkahin dirinya sendiri. Gak mampu, kembali kewajiban nafkah itu kepada orang tuanya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini
mungkin banyak yang terjadi nih, Bib. Kalau lagi sholat di masjid, terus ada yang nelpon, dan ada deringnya itu mengganggu. Itu gimana, Bib? Apa boleh dalam keadaan sholat kita langsung matikan, atau diamkan saja? Iya. Naam. Ini sering Sering ini. terjadi dan sangat disayangkan. Padahal di masjid-masjid kadang sudah dikasih peringatan Iya. untuk mematikan ya, Apalagi kalau silent HP-nya. nada deringnya itu lagu dangdut atau Betul. itu. Kalau sudah terjadi, ya dia berusaha semaksimal mungkin untuk segera mematikan nada deringnya ya. Tapi tanpa melakukan gerakan-gerakan yang dapat membatalkan sholat. Jadi pelan-pelan dia matikan, bukan 3 kali gerakan yang berurut. Artinya pelan-pelan dia matikan. Karena apa? Kalaupun nih orang khusyuk, barangkali jamaah sekitar terganggu. Sehingga dengan khusyuknya satu orang, katakanlah misalnya yang bawa HP dengan nada dering ini khusyuk, jamaah yang lain mungkin keganggu, nggak bisa khusyuk. Maka lebih baik matikan sumbernya. Sumbernya nih HP. Udah matikan pelan-pelan dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat, sehingga jamaah yang lain bisa lebih khusyuk. Dan solusinya ya gitu ya, kita anjurkan kepada umat muslimin dan muslimah kalau sholat di masjid, apalagi berjamaah atau di rumah juga, untuk perhatian dulu sebelum sholat. Kadang-kadang imam juga mengingatkan untuk di silent dulu HP-nya. Maka harus kita dengarkan hal itu. Ini kayaknya aja kecil ya, penting, padahal perkara itu penting karena di situ terbantu di dalam hal itu khusyuk tidak khusyuknya sholatnya. Nah, jadi perlu diperhatikan hal itu. Hendaknya kaum muslimin dan muslimat kalau sholat apalagi di masjid dimatikan dulu nada deringnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Facebook. Apa makna ucapan ahlan, Bib, ketika kita bertemu teman-teman majelis? Naam, ucapan ahlan ini kata sambutan. Kalau boleh kita artikan, artinya selamat datang. Ketika ada teman kita datang, kita sambut ahlan, ahlan bimu, ahlan habib. Ini maksudnya selamat datang. Sehingga orang yang datang itu senang dengan kata sambutan tersebut. Ahlan, naam, ahlan artinya selamat datang. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Bib. Ini mungkin menjadi gimana ya, kayak bingung juga umat nih, boleh atau enggak nih ngerayain tahun baru ini, besok banget nih tahun baru. Jadi ada yang nanya, Besok ya. tradisi di akhir tahun seperti ini sering terjadi di rumah-rumah, kerabat mengajak berkumpul dan lain sebagainya. Walaupun perkataannya tidak merayakan tahun baru Masehi, tapi masih melakukan bakar jagung atau bakar-bakar lah dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk dosa dan bagaimana cara kita menanggapinya? Oke, tradisi yang sering kali terjadi di akhir tahun menyambut tahun baru Masehi ini ya sangat disayangkan ya. Umat muslim masih kadang-kadang begadang nunggu jam 00 lewat 00. Sebagian mereka bahkan mengikuti tradisi Nasrani. Kalau orang Nasrani itu, mereka ketika memanggil jemaahnya untuk ibadah, mereka sambut dengan lonceng. Orang Nasrani. Orang Yahudi memanggil jemaahnya untuk beribadah, mereka sambut dengan trompet. Sedangkan orang Majusi ketika memanggil jemaahnya untuk ibadat, mereka panggil dengan api. Ini terjadi 3 hal ini di akhir tahun terkadang. Ada dengan trompetnya, ada dengan loncengnya, ada dengan apinya. Apa tuh, Beb? Api. Petasan itu. Api, percon. Itu api. Sangat disayangkan ya. Bahkan sebagian mereka umat muslimin yang merayakan hal tersebut. Nah, gimana, Beb? Kalau mereka dengan dalih, Beb, kita nggak ikut-ikut merayakan, kita cuma bakar-bakar jagung nih. Bakar-bakar sate, nggak ikut ngerayain, gimana, Beb? Toh, ini percaya nggak percaya ya sama orang yang bilang kan? Kalau emang gitu, kenapa nggak kemarin, sebelumnya aja?
Kenapa harus malam itu? Kenapa tepat malam itu? Kalau mereka dengan dalil kayak gitu kan, ya bilang aja kenapa seharusnya mereka lakukan kemarin atau seminggu yang lalu. Serba salah, percaya nggak percaya jadi ya. Wallahu a'lam jadi ya. Kalau emang betul-betul dibenarkan ucapannya ini betul-betul nggak ngerayain, cuma ketepatan aja, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau ternyata ada niatan sedikit untuk merayakan, maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka mereka termasuk golongan kaum tersebut. Sangat disayangkan ya, jadi tergantung niat. Balik-balik jadi tergantung niatnya. Kalau emang hanya ketepatan, emang udah beli segala macam tepat di malam tahun baru, tamam, maka ya sudah nggak jadi masalah. Sama halnya dengan malam ini atau malam-malam kemarin kita bakar jagung, hukumnya boleh nggak? Boleh-boleh aja, biasa-biasa aja. Nah kalau sama niatnya bakar jagung di malam tahun baru seperti bakar jagung di hari-hari biasa, maka nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya gadang sengaja ngidupin tahun baru, nah itu ditakutkan ya. Ditakutkan akan masuk kepada golongan orang-orang yang non muslim yang merayakan. Takutnya kita nggak katakan mereka kafir ya, tidak. Kita nggak katakan langsung mereka ini orang Yahudi nih, orang muslimin yang ngerayain, orang Nasrani. Nggak sekeras itu juga kita, nggak. Tapi ditakutkan kita khawatir akan menjadi golongan mereka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau misalnya ini Bib, kita baca Yasin atau kita zikir itu gimana? Nah, ini merupakan solusi yang terbaik ya. Kalaupun pengen rayakan hal tersebut, istilahnya daf'ul bala, menolak bala istilahnya. Sebagaimana sebagian muslimin merayakannya dengan trompet, lonceng, dengan pacarnya, naudzubillah min dzalik, dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umat muslimin lain mereka menolak bala itu dengan berkumpul bersama, tamam, yang nggak nunggu jam 12 malam juga boleh kita lakukan setelah maghrib, setelah isya, dengan harapan agar Allah angkat bala, Allah nggak turunkan bala kepada umat-umat muslimin yang sebagian besar di antara mereka belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang baik. Baca Yasin, baca rotib haddad, baca maulid, ada mau'idhah hasanah, anjuran-anjuran dan lain sebagainya. Itu perkara yang baik dan sangat dianjurkan ya. Kalaupun pengen ngerayain ya rayakan dengan hal tersebut. Yasin, tahlil, maulid dan lain sebagainya ya. Agar bukan malah menurunkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal itu insya Allah akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah habis pertanyaan. Udah habis pertanyaannya. Alhamdulillah wallahu a'lam. Kalau itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan, kekhilafan itu datangnya dari diri saya sendiri. Al-Faqir wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Buat kalian yang ingin bertanya boleh langsung komen di bawah atau WhatsApp di 0896 2774 9321. Oke, saya Bimo dan Habib Mustafa pamit. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ustadz Menjawab episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.